Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Baik, di studio juga sudah hadir jamaah dari mana nih ibu-ibu? Tasik. Dari Tasik. Dari Tasik. Jadi lembut suaranya. Lembut-lembut ya. Iya, nggak kayak anak-anak yang nongkrong di depan itu tuh Mas Bedu. Yang di mana? Itu deket pengkolan depan situ. Oh, itu bukan anak kompleks sini ya? Itu anak kompleks itu ya? Lo mereka dong berarti. Jadi tuh ya resenya setiap ada cewek yang lewat digodain. Terus mereka gonjreng-gonjreng gitaran nyanyi-nyanyi sampai pagi. Resenya lagi maaf ya Mas Bedu, mereka sambil mabok-mabokan. Minuman keras, miras. Itu juga kemarin Mas Bedu udah bilangin tapi mereka nggak dengerin. Udah dikasih tahu Pak RT juga nggak dianggap Pak RT-nya. Ih, udah biar aja lah, ntar juga diemin aja, ntar juga lama-lama dia bosan sendiri, ntar pergi sendiri. Ih jangan didiemin Mas Bedu, nggak boleh kemungkaran kita diemin, harus ditegur pokoknya. Nggak boleh kayak gitu, waalaikumsalam. Woi Agus merah putih. Bedu damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu damang. Alhamdulillah. Dari mana ibu? Dari Tasik. Oh Tasik, tetangga Abdi. Oh tetangga mama. Masya Allah. Tasik, Ciamis teh deket. 17 kilo. Dekat, 17 kilo. Sekilonya berapa, Ma? Sekilo 2 on, sekilo itu 15.000. 12.000. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang susah diberitahu, lebih baik kita diem aja atau kita mengambil tindakan lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diam itu adalah lebih baik. Baik. Diam, Mas. Apakah yang namanya diam selalu lebih baik? Ada memang peribahasa yang dikatakan diam adalah emas. Dari mana ngambilnya? Yang namanya lidah ini diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang benar, kalau nggak bisa ngomong yang benar, lebih baik diam. Inilah hadis Nabi yang mengatakan daripada ngomong nggak benar mendingan diam. Artinya ngomong ngeseblak nggak benar, diam adalah emas, lebih berguna buat kita, lebih bermanfaat buat kita, tidak menyakiti orang. Mana yang disebut diam adalah emas? Jangan ngomong sembarangan, diam. Jangan ngarumpi, diam. Jangan menggibah, diam. Jangan ngomong ngadebrul, ngawadul, segala diomongkeun. Ngerti ya, Cek? Ini adalah diam adalah emas. Jangan komentar sesuatu yang tidak layak dikomentarin. Kan ada orang kenyanya komentar mulu, ada nggak? Ada. Diam. Itu emas. Jangan suka celetak-celetuk, kalau kira-kira begitu nyeletuk orang tersinggung. Nah. Ada orang pendiam. Begitu ngomong, tuk, dek. Berasa di hati kita. Itu diam adalah emas. Jadi diam emas itu tadi yang saya sebutkan. Tapi apakah semua yang namanya diam itu emas? Belum tentu. Kalau kita melihat ada orang berbuat dosa, melihat ada kemungkaran, kita diam, itu bukan emas, itu adalah langkah yang salah. Rasulullah menyatakan, kalau di hadapan kita melihat ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat, maka kita wajib menegur dia dengan tangan, menegur dia dengan mulut, menegur dia berdoa dengan hati. Ini selemah-lemahnya iman. Artinya dari hadis ini salah kalau ada orang melihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tinggal diam. Justru kita harus berbuat, harus berkata, harus action. Ini benar, ini salah.
harusnya begini, 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 begini. Tidak semua yang namanya diam itu emas. Tidak. Tapi ada diam yang benar-benar dibutuhkan. Bahkan kalau diam, tinggal diam, kita berdosa di hadapan Allah. Mana yang namanya diam emas? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 36. Jangan bicara yang kamu tidak tahu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati dipertanggungjawabkan di depan Allah. Nih, yang diam emas. Kalau Anda tidak melihat, jangan bilang begini, bener gue ngelihat. Kalau Anda tidak mendengar, jangan mulut Anda bilang, gue denger gitu loh. Nyaksiin banget waktu itu. Padahal mah hente, ngabohong hente. Ngabohong. Ini lebih baik diam, itulah yang emas. Ngapain ikut campur urusan orang? Kalau ada orang, misalnya rumah tangga, mereka punya masalah, nggak usah ikut campur urusan dia. Diam, urusan dia. Kecuali maaf, dalam tanda kutip, kalau mereka minta pertolongan kita, baru kita datang. Baru kita nyamperin. Baru kita ikut campur. Mana yang harus kita ngomong, hati-hati. Jangan sembarangan. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Ini dua-dua. Lidah. Anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang. Satu ditaruh di tengah-tengah. Jangan sembarangan ucap. Jangan sembarangan ngomong, lihat kanan kiri, dengar kanan kiri, cium kanan kiri, raba kanan kiri, langkahi kanan kiri, baru berkomentar. Jaga lidah kita. Baik, lebih baik diam. Tapi kalau sekarang lebih baik simak informasi-informasi berikut ini. Karena nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Saya kan mah dilanjutkan mah. Apakah diam selalu baik? Jadi Bedu, Ya, Ma. Zahra, Ya, Ma. kalian pasti sering dengar. Mulutmu Harimau. Harimau. gara-gara mulut yang ngomong sembarangan, gak dipikirin sebab dan akibatnya. Bisa digebugin orang, Iya, Ma. bisa ditampol orang, Tampol. bisa di PHK, Di PH. bisa dipenjara, Iya. bisa dibunuh orang. Ya Allah. Makanya jaga mulut. Itulah kenapa Rasul mengatakan manusia masuk surga maupun neraka tergantung bagaimana anggota yang dua. Satu, yang ada di antara dua bibir yaitu lidah. Yang kedua, yang ada di antara dua kaki kalian yaitu kemaluan. Gara-gara mulut orang bisa masuk neraka. Gara-gara mulut orang bisa masuk surga. Gara-gara kemaluan dia berbuat zina, dia masuk neraka. Gara-gara kemaluan yang dia jaga kehormatannya, dia masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kita wajib menjaga mulut kita, lidah kita. Wajib juga menjaga kemaluan kita. Masya Allah, luar biasa. Orang masuk neraka kebanyakan gara-gara lidah. Ya Allah. Kenapa? Lidah ini anggota tubuh yang paling banyak bekerja dalam situasi kondisi bagaimanapun. Contoh, tangan bergerak lagi dibutuhkan. Kaki bergerak lagi berjalan. Ya. Ya. Tapi lidah lagi duduk bisa ngomong ente. Bisa. Ah. Tiduran bisa ngomong ente. Bisa. Naik mobil bisa ngomong ente. Bisa. Ah. Dalam situasi kondisi bagaimanapun lidah mengecebrek aja ngomong. Nggak berhenti-berhenti. Bisa terus ya. Sambil lari, sambil jalan. Terus, Masya Allah banyak sekali mulut ini keluar. Makanya banyak orang masuk neraka gara-gara mulut. Banyak orang masuk surga gara-gara mulut. Masya Allah. Makanya sebelum kita berbicara pikirkan, layakkah saya berbicara? Tersinggung nggak orang? Marah nggak orang? Terima nggak orang? Ini mulut dipikirkan. Rasul mengatakan,
Orang yang cerdas mulutnya ada di belakang hatinya. Jadi kalau dia berbicara hatinya mikir dulu. Bener enggak? Dahuluin. Salah enggak? Tapi orang yang jahat, orang yang bodoh, mulutnya ada di depan hatinya. Hatinya nggak pernah mikirin. Yang penting asal gobrek, asal kenyang saya ngomong, nggak ada urusan. Rasul mengatakan, gara-gara mulut yang berbicara yang tidak dia pikirkan sebab akibatnya menyebabkan masuk neraka jahanam yang jaraknya timur dan barat. Dalam hadis lain dikatakan yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Bayangkan saking jauhnya dosa orang yang sembarangan tidak bisa menjaga mulut. Makanya jaga mulut kita ini. Anda lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hei orang yang beriman lagi dihimbau. Yap. Jangan kalian mengolok, mengejek orang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengejek. Saya tanya, kalau ngejek orang pakai kaki atau pakai mulut? Mulut, Pak. Jangan kalian perempuan menghina, mengejek, mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan tajasus, kepo, sotoy dengan orang lain. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang. Orang sotoy, ngorek-ngorek kesalahan orang, pakai mulut nggak? Pakai mulut, Pak. Mulut. Pak, maaf. Iya. Istri bapak berkomentar tentang bapak. Begini komentarnya. Bagaimana pendapat bapak? Mulut. Maaf ya Bu. Iya. Suami ibu berkomentar. Iya. Tentang ibu begini. Bagaimana pendapat ibu? Gara-gara mulut suami istri berantem. Astagfirullah. Yang nggak niat cerai jadi cerai. Ada domba jadinya. Gara-gara mulut yang tadinya mencintai jadi saling membenci. Yang bersahabat jadi saling bermusuhan. Gara-gara mulut. Makanya hati-hati jaga mulut. Saking berbahayanya mulut dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong. Kalau orang terluka dengan pedang, mudah obat dicari. Terluka dengan mulut sampai kamar. Kemana obat akan dicari? Selalu sakit hati. Masya Allah. Makanya hati-hati, jaga mulut kita. Makanya kita sebelum ngomong sama orang, kita dulu nih. Jangan cebrok ngomong mulu. Jadi semuanya juga jangan berlebihan. Ada orang ngomong aja puyeng gue mah. Terlalu diem juga nggak tahu kemauan dia. Ngomong sesuai kebutuhan. Tapi boleh diam. Kalau tidak bisa ngomong baik silahkan diam. Tapi kalau lihat sesuatu yang harus kita rubah. Sesuatu dosa. Sesuatu maksiat. Yang namanya diam bukan emas tapi salah. Karena kita wajib menyadarkan orang yang berbuat salah. Begitu. Nah, Mah, ini ada kasus kemarin yang ramai dan viral, Mah. Gara-gara omongan orang, ya bisa jadi itu orang itu ternyata provokator, Mah. Meneriakin kakek-kakek naik bawa mobil dibilang maling. Nah, kita pikir kan kita sebagai orang yang ingin berbuat, wah ada kejahatan nih, kita ingin bertindak nih. Ngejar maling, akhirnya saya dipukulin ternyata bukan maling kakek-kakek itu. Ini kembali Al-Hujurat ayat 6, Badu. Patabayyanu, jangan percaya omongan orang. Kalau ada kabar, tabayun dulu, cek bener nggak dia. Sambil ngejar begini, maling. Wah, ibadah mau Ya tabayun, Mah. iya, ini yang salah. Baru sebelah pihak yang teriak-teriak dari kakek-kakeknya belum ngomong sebelah sini. Makanya pelajaran kalian semua berdosa. Kenapa tidak tabayun? Gak ada bela diri. Astagfirullah. Dosa semuanya. Akibatnya menyengsarakan orang lain menjadi susah gara-gara tidak tabayun. Begitu Si mulut pertama kali teriak maling ini gara-gara. Begitu. Semua yang ngikutin kenapa? Nggak bisa bela diri. Semua yang ngikutin tidak tabayun, tidak cek and recheck, maka kalian melakukan kesalahan yang menyebabkan orang lain celaka. Makanya orang yang beriman tabayun dulu. Malah kasihannya sampai tewas di tempat kakek-kakek itu. Iya, semua dosa kalian, termasuk yang ngejar-ngejar. Termasuk yang tadi ya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu bermula dari mulut yang... Makanya hati-hati. Hati-hati. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh, tapi difitnah tuh.
Orangnya kenal langsung maling, maling, maling. Fitnah bukan? Fitnah jadinya. Hancur dia. Ya Allah. Hati-hati. Itu dosa banget ya, Ma. Baiklah. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Mangga. Jamaah ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama Dede langsung boleh setelah ini ya. Dan juga jamaah yang ada di rumah, silahkan ajukan pertanyaan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1. Kali ini mengenai tema diam apakah selamanya baik? Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya ke Mama Dede. Berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sri Herdianti dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi Kota Tasikmalaya. Mangga. Galau nih mah. Ada apa? Iya, makan kalau misalnya di dalam satu organisasi, misalnya saya menjadi ketua. Nah, ketika ada permasalahan yang ingin saya sampaikan ke anggota, tetapi saya memilih diam. Nah, bagaimana sikap saya itu benar apa tidak? Saya yakin sifat Anda salah. Anda pemimpin. Anda koordinator. Anda bertanggung jawab. Kalau lihat ada masalah dari anak buah kita, kalau kita kagak ngomong siapa yang tahu? Iya. Mereka kan bukan peramal yang Bukan. tahu isi hati kita. Dilihat dari kuku misalnya, dari jerat mulut. Tidak. Boskom. Mereka yang tahu yaitu sesuatu yang maaf dalam tanda kutip yang diucapkan oleh kita. Maka ketika Anda ada masalah dengan organisasi Anda, dengan anak buah Anda, ketika Anda terdiam itu salah kaprah. Tapi bicara apa yang Anda inginkan, apa yang dimauin untuk memperbaiki keadaan organisasi Anda. Ya. Terima kasih jawabannya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diam bisa tidak ada perubahan ya Maya. Apa yang mau diubah, apa yang mau diperbaiki kalau hanya cuma diam. Ya Allah bedu, yang namanya manusia tahunya yang lahir. Iya, Ma. Yang terlihat. Manusia itu terbatas dengan ruang, terbatas dengan waktu, terbatas dengan apa yang mereka lihat. Hati kelihatan nggak? Tidak. Jangankan orang lain atau organisasi. Suami istri tahu nggak isi hatinya? Nggak tahu. Enggak. Oke. Oke. Jadi tetap bersuara ya Bu ya. Ya. Oke. Wajib bicara. Wajib komunikasi hukumnya wajib. Apalagi dalam organisasi. Iya. Dalam sebuah hubungan aja komunikasi adalah kuncinya Maya. Betul. Apalagi dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi dari Majelis Taklim Nur Huda Bil Ilmi Kota Tasikmalaya. Devi mangga. Ya galau nih Ma. Ada apa Devi? Mau bertanya sedikit ya Ma. Misalnya ketika ada permasalahan atau kemaksiatan yang terjadi di sekeliling kita, yang orang-orang terdekat kita. Contoh misalnya ada perselingkuhan ya Maya. Sikap kita memilih diam karena takut dibilang terlalu ikut campur atau sok tahu gitu. Padahal itu betul-betul terjadi. Gimana Mah? Apakah sudah betul sikap Diam, kita ya? diam itu gitu? Atau salah? Terima gitu? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Devi dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Rasul bersabda, kalau kalian lihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka rubah dengan tanganmu. Rubah dengan mulutmu, rubah dengan hatimu, itu selemah-lemah iman. Dengan tangan tuh kekuasaan. Kita tetangganya, saudaranya, keluarganya, temennya ngomong dong, jangan begitu kan dosa lu. Karena kalau kita mendiamkannya, Dev, itu berdosa kita. Kalau kita melihat dosa dan maksiat, kita menyaksikan, kita mendiamkannya, artinya kita meridhoi, artinya kita sama dengan mereka sekelas, ikut berdosa. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan mulut, nasehatin, bla 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 bla. Dengan mulut nggak bisa, dengan hati hanya mendoakan. Rasul mengatakan dengan hati selemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada tinggal diam daripada berantem sama dia nggak enak, itu yang salah Dev. Karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke Devi?
Mangga. Oke. Kalau mungkin dia nggak mampu untuk melakukan sendiri, itu tiba-tiba ngajak orang lain untuk ngasih tahu, si itu selingkuh tuh gimana kita, itu salah juga nggak, Pak? Boleh jadi. Misalnya Depi bukan siapa-siapa, Iya. Ya, tapi ikut ngaji. ikutan. Ngomong duh sama guru ngaji. Kalau guru ngaji lebih mudah bicaranya. Atau kalau misalnya itu temennya itu nggak pernah ngaji, ngomong sama tokoh agama, tokoh masyarakat, biar menasihati dia. Kalau kita bukan siapa-siapa. Yang saya khawatir kalau kita bukan siapa-siapa. Siapa Allah? Ya Allah. Ngapain ikut campur urusan gue? Aduh. Makanya berikan kepada yang punya kekuasaan dengan tangan tadi. Oke, Dev? Oke. Guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka lebih mudah berbicara. Ya. Selanjutnya kita ke Instagram boleh ya? Boleh. Mama, Mas Bedu ya. Ini dari Dina Isuyani. Dina. Ya, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya dan adik saya sedang ada masalah nih. Karena adik saya selalu merasa benar. Dia nggak mau dinasehatin. Dan selalu nyinggung juga menjelek-jelekan suami saya nih Ma. Sekarang ini apakah saya berdosa? Saya kan menghindar. Tidak ingin bertemu. Soalnya kalau dipertemukan pastinya saya takut dengan omongan adik saya nyakitin hati saya dan suami saya. Apakah itu termasuk diam yang baik Ma? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat 6. Hei orang yang beriman, kalau kamu datang orang fasik membicarakan sesuatu, jangan sampai kamu langsung menerima, menyampaikan kepada orang, tapi tabayun. Ternyata ini mah nggak perlu tabayun, emang benar. Benar. Tuh adek Anda ngomongin Anda, ngejelekin suami Anda. Maka kita punya kewajiban menyadarkan kepada adik Anda bahwa yang dia lakukan salah. Kita tarik dia tuh, duduk rame-rame. Adik Anda, suami Anda, kemudian saksinya. Yang mendengarkan bagaimana kata Allah wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Punten. Boleh jadi dia sentimen sama kita. Ya Allah. Boleh jadi dia iri dengan kita. Iya Ma. Banyak faktor yang terjadi kenapa Anda tidak suka dengan Anda. Atau Anda koreksi diri. Ma asoba bimusibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun dengan ampunan yang banyak kepada Allah. Ngaca. Apakah saya salah? Pernah kan nyakitin dia? Atau mungkin saya dulu pernah ngomongin orang. Pernah nggak saya benci sama orang tua, benci sama suami? Dibalas oleh Allah dengan cara adik Anda membenci Anda, ngejelek-jelekin Anda. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa adik Anda seperti itu. Jadi tidak langsung menjas adik Anda yang salah. Anda mundur, nggak mau bertemu sama dia salah, mutusin silaturahim. Karena Allah berfirman, wasawirhum fil amri, bermusyawarah segala urusan. Dimusyawarahkan. Kalau juga dia tidak berubah dengan keadaan, emang gue pikirin yang penting Allah ridha dengan kelakuan saya. Tapi Anda tidak bisa cuci tangan, dia keluarga Anda, dia adik kandung Anda, saudara Anda yang wajib meluruskannya. Kalau dia tidak lurus, itu kewajiban Anda. Jangan tinggal diam. Jadi begitu jawabannya ya Maya? Ya, boleh jadi itu ujian dari Allah buat Anda. Ujian dari Allah buat anaknya. Tuh Sarah, itu dijawab sama mama kan diem aja gitu. Iya. Molohok we ya. Oh dikasih tahu jawabannya kamu malah diam aja. Kamu kenapa sih? Enggak Mama, Mas Bedu maaf ya. Zara lagi kayak pengen jadi orang pendiam gitu mah. Mau ngurangin bicara. Pendiam apa bengong? Katanya kan diam itu emas gitu mah. Bukan berarti lagi syuting kamu diem. Jadi kan kita lagi syuting. Takutnya ada apa-apa, takutnya kamu kurang enak badan gitu. Ngomong aja kalau kurang enak badan. Masya Allah, iya sih Mas Bedu tahu aja. Hari ini Zara kayak berasa lemes, kurang semangat Mas Bedu. Jadi diam. Iya mah, lemes mah. Masa Allah Bedu, yang disebut diem itu adalah mas bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik atau diam. Nah, artinya dua pilihan Bedu. Iya, Pak. Kalau bisa ngomong yang baik, ngomong. Kalau nggak bisa, mendingan diam daripada nyakitin orang. Ini yang disebut sama Zahra tadi. Diam itu adalah Mas, gitu. tapi ternyata masalahnya Zahra diam tuh bukan karena emang pengen mendapatkan emas, tapi emang lagi kurang enak badan ternyata. Oh, tidak bergairah. Gak bergairah, lemas. Kurang semangat. Nah, kalau Zahra lemes dan kurang semangat nih, kayaknya Zahra harus minum dan makan makanan yang bergizi supaya tubuh Zahra tuh sehat sepanjang hari. Kayak yang satu ini nih. Apa tuh Mas Bedu? Nah, Mas Budi kayak ini nih.
kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, silakan yang mau bertanya. Mangga bertanya berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Mah dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi, Kota Tasikmalaya. Mangga Rita. Galau Mah. Ada apa? Mah gini misalkan kita mendengar langsung tetangga menjelekan keluarga kita. Sehingga membuat kita uring-uringan gitu Mah di rumah. Menimbulkan pertanyaan bagi suami, apakah kita harus bercerita atau diam saja, karena takutnya kalau kita bercerita suami akan marah dan masalah makin besar gitu. Iya. Terima kasih. Kalau kita tahu akibat yang ditimbulkan lebih besar, telan sendiri. Ya. Keluarga kita diomongin sama tetangga. Kalau emang tidak merasa itu keluarga kita ngomong, lu kata siapa yang sotoy lo, mana buktinya, gua kagak begitu, anak gue misalnya. Kalau saya langsung ngomong, Rit. Mungkin kalau Rita kurang berani, jadi kesal tuh hati. Tapi kalau Anda merasa ini berat beban, punten ya. Kalau ngomong sama suami bermasalah, saran Mama Rit, lebih baik ambil kertas, pulpen, tulis. Apa yang menyebabkan Anda sebel, yang ngeganjel, yang menyakiti, tulis. Sholat, wudhu, baca Quran, zikir, wirid. Masih kesel, tulis lagi. Insya Allah reda kegalauan hati. Allah memberikan kepada kita kenikmatan dengan banyak berzikir. Itu saran Mama. Silahkan Anda mencobanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menuangkan rasa kesal dan emosi ke dalam bentuk tulisan ya, Ma? Betul. Karena begini, kalau maki-maki orang, marah sama orang, lebih lebar permasalahan dia tahu sendiri. Iya. Mama lebih baik ambil kertas, pulpen, wudhu, sholat, zikir, wirid, baca Quran, terus tuangkan di kertas. Udah capek, udah puas, bakar. Baik. Tidak ada masalah. Lanjut kalau gitu kita kembali ke Instagram ya Mah. Silakan Ini Zara. ada lagi nih Mas Bedu dari Ari Murti 353. Oke. Assalamualaikum Mama Dede, Mas Bedu dan Mbak Waalaikumsalam, Zara. Ari Murti Galau 353. nih Mah. Mah gimana sikap istri menghadapi suami nih yang selalu nyinyir dan membanding-bandingkan istrinya dengan cewek lain. Aduh. Dan suami kalau diajak ngobrol atau dipanggil selalu nggak respon, entah itu nggak denger atau pura-pura nggak denger. Jadi sayanya tuh sering ngomel Mama. Apa sebaiknya sikap saya harus diem dan gak usah peduli lagi gitu sama suami? Usia pernikahan kami udah lebih dari 10 tahun nih Mah. Terima kasih Mah. Tanda-tandanya laki lu centil. Lagi ada yang dia pikirin, dibanding-bandingkan. Istri yang manapun kalau suami Anda membandingkan Anda dengan cewek lain, terima apa enggak? Tidak. Dengerin lu cowok. Tidak dong. Artinya suaminya itu laki centil, nyebelin, ngebandingkan, kurang ajar, itu tidak punya hati dan perasaan. Dipanggil. Saran saya, ngomong langsung sama laki lo. Ya. Emang apa? Kurang apa? Di luar ada apa? Tidak. Iya, dibanding-banding. Dibanding-bandingkan. Nggak. Salah, Tidak tidak boleh dibandingkan. membandingkan satu dengan yang lain. Masing-masing punya kelebihan. Itu, hai kaum laki-laki, kameramen di panel dengerin Mama. Oh. Semua yang dilakukan laki-laki tadi menyakiti kami sebagai seorang perempuan. Tolong hargai kami, apa di 10 tahun pernikahan, kurang ajar banget tuh laki kayak begitu. Iya Allah. Tolong, bagaimana seandainya kami istri membandingkan suami dengan laki-laki lain? Nah, Mau nggak? enggak pasti. Terima nggak? Enggak. Tersinggung nggak? Enggak. Pikirkan, kalau itu terjadi dengan diri saya, sama istri saya pun tidak terima dibandingkan dengan perempuan lain. Saya pernah dibandingin, Mah. Pernah Mas? Ih, coba suara kamu kayak Judika. Ya, Beda sama istri saya jalur. digituin. Kelebihan bedukan di perut kayak Mama. Bukan di suaranya kayak Jadi Judika, ini bukan. katanya suaminya dipanggil nggak pernah nyaut. Ini jangan sampai nanti Allah bikin budak beneran ya Mah. Beneran.
Ya Allah, ngeri banget. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ma tausiahnya hari ini ya Ma. Nah Joma, hari ini kita sudah mendengar penjelasan dari Mama mengenai apakah diam itu selalu baik. Ternyata tidak ya. Karena memang diam harus ada pada tempatnya. Dan apalagi kita harus bisa menempatkan diri kita kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara. Jangan sampai kita diam terhadap kemungkaran, kebatilan dan juga hal-hal buruk lainnya. Yuk kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam perlindungannya. Silakan Mama. Yuk. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau perintahkan kami berbicara apa adanya. Rasulmu pun mengajarkan kepada kami, hanya ada dua pilihan, berbicara yang baik atau diam. Oleh karena itu kami insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan yang beriman. Kami bisa memilah dan memilih kapan kami bicara, kapan kami diam. Karena diam itu baik, diam itu emas daripada ngata-ngatain orang, menggibah orang, menyakiti orang, berkomentar yang tidak perlu ya Allah. Namun Engkau pun mengajarkan kepada kami, seandainya kami melihat dosa dan maksiat, maka kami wajib berbicara. Wajib memberikan nasihat yang baik agar mereka tidak terjerumus ke dalam lubang dosa yang semakin besar. Ya Allah, kami mohon hidayah darimu ya Allah. Kami mohon petunjuk darimu ya Allah. Bimbingan darimu ya Allah. Balikan hati kami yang selama ini kurang baik agar semakin dekat kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, sebelum pamit seperti biasa Mah, ada yang mau disampaikan? Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Oke, baik Bapak, terima kasih buat nasihatnya dan juga tausiahnya untuk hari ini dan ilmunya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi, terima kasih. Dan jamaah dari Majelis Taklim Nurul Huda Al Ilmi yang betul? Bil. Nurul Huda Bil Ilmi yang sudah hadir ya dari Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah hadir ke studio Mama Dede. Dan apabila jamaah yang ada di rumah ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan Anda hubungi akun Instagram kami yang ada di bawah ini di @rumahmamadede_tv1. Ya, baik jamaah, dan ini tidak dipungut biaya dan ini gratis. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata, ucap, dan sikap selama program ini berlangsung. Dan sekali lagi kami pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.